Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel saya, Nanang Esa. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan informasi kepada kalian, ya, khususnya bagi para calon mahasiswa baru yang akan melanjutkan studi di perguruan tinggi, ya, khususnya di perguruan tinggi negeri. Nah, dalam informasi yang ingin saya sampaikan adalah mengenai jalur-jalur masuk yang ada di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta atau UIN Jakarta. Nah, teman-teman, kampus UIN Jakarta mungkin berbeda ya dengan perguruan tinggi negeri umum lainnya ya, dalam hal penerimaan mahasiswa baru. Nah, di perguruan tinggi Islam ya, seperti UIN Jakarta, nah jalur masuk itu ada sebanyak 5 ya. Ada sebanyak 5 jalur masuk yang akan menyeleksi bagi para calon mahasiswa baru untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Namun sebelumnya saya ingin juga sampaikan bahwa untuk di kampus UIN Jakarta saat ini ada sebanyak 12 fakultas dan 56 program studi. Nah, dari 56 program studi ini dibagi ke dalam kedua kelompok ya. Nah, dua kelompok ini nanti akan dijaring melalui beberapa jalur masuk yang ada di kampus tersebut. Kelompok yang dimaksud adalah pertama kelompok keagamaan atau bidang studi keagamaan atau program studi keagamaan. Nah, program studi keagamaan ini dari 56 prodi tadi itu ada sebanyak 30 program studi ya. Lalu yang kedua adalah kelompok program studi yang bersifat umum. Nah, di program studi umum ini jumlahnya ada sebanyak 26 program studi. Nah, pembagian kelompok ini kemudian ditawarkan ya kepada para calon mahasiswa baru di setiap masing-masing jalur masuk yang berbeda. Nah, di UIN Jakarta jalur masuk atau jalur seleksi masuk tersebut ada sebanyak 5 ya, ada sebanyak 5. Yang pertama adalah seleksi masuk bernama SPAN PTKIN atau Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, SPAN PTKIN ini adalah seleksi masuk berdasarkan prestasi rapot siswa di sekolah dari semester 1 sampai semester 5. Nah, sementara perguruan tinggi yang ikut dalam sistem seleksi ini itu jumlahnya ada sebanyak 58 PTKIN atau perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di seluruh Indonesia, ditambah 1 fakultas agama di Universitas Singapura Karawang, Jawa Barat. Nah, di jalur SPAN PTKIN program studi yang ditawarkan ada sebanyak 30 ya, program studi dan semuanya adalah bersifat keagamaan. Nah, ini adalah jalur seleksi masuk yang pertama. Nah, tentu proses bagaimana seleksi di jalur tersebut semua sudah diatur melalui laman khusus ya di SPAN PTKIN. Lalu yang kedua, jalur seleksi masuk namanya ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau disingkat UMPTKIN. Nah, ini sama dengan jalur SPAN PTKIN, cuma bedanya kalau di jalur UMPTKIN ini calon mahasiswa baru akan diseleksi ya secara tertulis ya, tidak menggunakan rapot ya hasil prestasi siswa di sekolah, tapi menggunakan jalur ujian tulis. Nah, perguruan tingginya sama ya, peserta perguruan tingginya sama, yaitu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang jumlahnya ada 58 ditambah 1 fakultas agama di Universitas Singapura Karawang. Nah, ini juga sama ya dengan SPAN PTKIN, program studi yang ditawarkan ada sebanyak 30 dan semuanya adalah program studi keagamaan. Nah, sementara jumlahnya itu juga sama ya dengan PTKIN, yaitu sebanyak 30 program studi. Itu jalur seleksi masuk yang kedua.
Nah teman-teman, kalau misalnya kalian akan memilih program studi keagamaan di kampus UIN Jakarta, kalian bisa secara nasional, kalian bisa memilih di 2 jalur ini, yaitu SEPAN PTKIN dan UM PTKIN. Kemudian berikutnya, seleksi masuk yang ketiga adalah seleksi nasional berbasis prestasi. Nah, ini sebetulnya hampir sama dengan SEPAN PTKIN ya, karena jalur seleksi masuk ini yaitu dengan menggunakan prestasi rapot siswa di sekolah dari semester 1 sampai semester 5. Nah, cuma bedanya kalau SEPAN PTKIN tadi ya, itu program studi yang ditawarkan adalah program studi keagamaan, namun di jalur seleksi nasional berbasis prestasi atau SMBP ini, program studi yang ditawarkan adalah program studi umum ya. Jumlahnya ada sebanyak 26 program studi. Nah, sementara perguruan tinggi peserta yang ikut dalam seleksi ini bukan hanya perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama seperti UIN Jakarta atau beberapa UIN lainnya ya di Indonesia, tapi yang membuka program studi umum maksud saya ya, tapi juga adalah perguruan tinggi negeri ya, di Indonesia. Yang keempat adalah ujian tulis juga ya, namanya seleksi nasional berbasis tes. Nah, di jalur ini juga sama, ini juga ya, diseleksi secara nasional, dan program studi ini ditawarkan ya sama dengan SMBP tadi ya, prestasi tadi, yaitu program studi umum ya, dan jumlahnya ini ada sebanyak 26 program studi. Nah, seperti yang juga sudah dilakukan ya, pada tahun-tahun sebelumnya, jalur SMBT ini seleksinya adalah menggunakan sistem UTBK ya, atau ujian tes berbasis komputer, di mana siswa akan diseleksi dengan menggunakan komputer dalam beberapa sesi dan dalam beberapa hari ya. Nah, kemudian yang kelima ya, jalur seleksi yang kelima yaitu namanya ujian mandiri, atau lebih populernya juga sering disebut seleksi penerimaan mahasiswa baru mandiri atau SPMB mandiri. Nah, di jalur ini tentu berbeda dengan keempat jalur tadi ya. Kalau di jalur mandiri ini, atau saya singkat ujian mandiri ini ya, yaitu ujian yang diselenggarakan oleh kampus UIN sendiri ya, atau UIN Jakarta sendiri, tidak seperti yang jalur nasional tadi. Jadi UIN Jakarta membuka jalur secara mandiri, dan tentunya program studi yang ditawarkan juga ini berbeda dengan di jalur yang bersifat nasional tadi, yaitu di jalur mandiri ini ada sebanyak 56 program studi yang ditawarkan. Jadi seluruh program studi yang ada di kampus UIN Jakarta ini semua ditawarkan, dan tidak memilahkan ya kelompok umum dan kelompok keagamaan. Jadi semua ditawarkan ya. Nah, tentu saja kalau misalnya kalian akan memilih program studinya ya, ini yang sedikit berbeda ya. Nah, kalaupun misalnya ada pengelompokan itu dikelompokkan berdasarkan bidang studinya, yaitu ada kelompok IPS dan agama ya, tapi biasanya cuma 2 saja, yaitu kelompok IPS tapi di dalamnya plus ada program studi keagamaan ya. Yang kedua adalah kelompok IPA ya, yaitu berupa ilmu sains. Nah, sehingga kalau misalnya kalian dari program sekolahnya ya jurusannya adalah IPS atau keagamaan, nah tentu saja kalian tidak bisa memilih jalur di kelompok sains atau kelompok IPA. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya kalian sekolahnya ya berasal dari jurusan IPA ya, kalian bisa memilih baik di kelompok sains atau IPA tadi maupun di kelompok IPS ya. Jadi agak sedikit lulus gitu, kira-kira seperti itu.
Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah menyatakan diri bahwa kalian memang siap untuk mengikuti seleksi ya di kampus UIN Jakarta, kalian ya tinggal memilih ya, di jalur seleksi mana yang akan menjadi pilihan kalian untuk mengikuti seleksi tersebut. Kalian bisa memilih apakah di jalur SPAN PTKIN, jalur UMPTKIN ya, kemudian di jalur SMBP, jalur SMBT ya, apakah di jalur mandiri. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada kalian ya, tentu saja kalau misalnya kalian ya mau memilih, misalnya kalian jurusannya IPS ya, kemudian kalian ingin memilih program studi sains ya, itu pertama itu tentu saja kalian tidak bisa ya. Dan kemudian kalau misalnya kalian dari IPS lantas kalian ingin memilih program studi yang bersifat umum, kalian harus tahu tadi ya, kalian harus tentunya program studi yang pilih adalah program studi yang menawarkan program studi umum juga ya, yaitu pertama di seleksi nasional berbasis tes tadi ya, pertama. Yang kedua adalah di seleksi nasional berbasis prestasi, dan yang ketiga adalah di jalur mandiri. Sehingga kalian yang akan memilih program studi umum melalui jalur seleksi nasional tidak bisa mengambil di jalur SPAN PTKIN atau di UMPTKIN, karena di dua jalur ini khusus diberikan atau program studi yang ditawarkan adalah program studi yang bersifat keagamaan. Begitu pula sebaliknya, kalian kalau misalnya ingin mengambil program studi keagamaan di UIN Jakarta melalui sistem seleksi nasional, kalian tidak bisa ya mengikuti seleksi tersebut melalui jalur baik yang bersifat prestasi tadi ya, yaitu SMBP ya, maupun di SMBT, karena dua jalur seleksi ini semuanya hanya menawarkan program studi yang bersifat umum. Hal yang sama itu juga sebetulnya berlaku di ujian mandiri ya. Di ujian mandiri ini program studinya itu disesuaikan juga dengan jurusan kalian ya. Sekali lagi, kalau misalkan kalian dari jurusan IPA, maka kalian boleh mengambil program studi yang bersifat sains atau bersifat IPS atau keagamaan. Tapi sebaliknya, kalian yang berasal dari jurusan IPS keagamaan, kalian tidak bisa mengambil jurusan sains ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja informasi dari saya mengenai jalur-jalur masuk ya, atau seleksi masuk yang ada di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komentarnya. Jangan lupa juga kalian silahkan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan menerima informasi yang saya sampaikan dari saya mengenai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.